Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik di rumah selalu sehat, selalu semangat, dan tetap ceria. Dan jangan lupa untuk selalu mengaji. Semoga pandemi saat ini segera berakhir, supaya kita bisa kembali sekolah, kembali belajar, kembali bermain, dan bertemu teman-teman. Nah, perkenalkan, nama Mbak Tia. Mbak mau menceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Tetapi sebelum itu, kita berdoa dulu yuk, agar apa yang kita peroleh hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, angkat tangannya yuk, kita berdoa bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, adik-adik, kali ini Mbak akan menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Adik-adik ada yang tahu tidak? Siapa sih Nabi Nuh alaihissalam? Nah, Nabi Nuh adalah cucu dari Nabi Idris alaihissalam. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Hatinya mulia dan sabar luar biasa. Pikirannya pun juga sangat cerdas, soleh, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya pun semakin gemar menggoda mereka. Kemudian, mereka mulai membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, dan tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai dengan nama tokoh-tokoh tersebut. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung tersebut. Mereka percaya bahwa patung-patung itu memiliki kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi mereka dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada 5 patung yang paling diagungkan. Ingat-ingat ya, Mbak sebutin namanya. Yang pertama, ada Wa'ad. Yang kedua, Su'a. Yang ketiga, Ya'ub. Yang keempat, Ya'gud. Dan yang kelima, ada Nasr. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini adalah hasil pekerjaan iblis dan pasukannya. Dengan sekuat tenaga, menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk ke dalam neraka bersama mereka. Maka dari itu, Allah memilih Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya agar tidak menyembah berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang, siang dan malam, berulang-ulang selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi hanya sedikit yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya ini adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang. Sebagian besar kaum yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, mereka bersikap angkuh dan sombong. Dengan menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk berdakwah. Bahkan, mereka menantang Nabi Nuh untuk
mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Nuh, sudahlah, berhenti berbicara. Kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan azab itu kepada kami jika kau memang benar. Kami yakin tidak akan ada azab yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta." Hahaha. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang keterlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah, hanya 80 orang saja. Selebihnya, mereka semua tidak akan beriman, karena mereka sudah sangat-sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, Nabi Nuh memohon kepada Allah, "Tuhanku, musnahkanlah orang-orang yang tidak beriman itu dari muka bumi, karena mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka." Kemudian, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada saat itu, ilmu perkapalan belum berkembang. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya mulai membuat kapal yang besar dari kayu di sekitar mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya, kapal besar itu pun selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian, Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang sepasang demi sepasang, jantan dan betina. Semuanya diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang yang beriman. Semua keluarga Nabi Nuh masuk ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya yang bernama Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang yang durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, petir menggelegar, hujan turun sangat lebat, dan dari dalam tanah memancar air yang semakin deras. Dengan cepat air membanjiri bumi, semakin lama semakin tinggi, menenggelamkan pohon, rumah, dan tentunya orang-orang yang berada di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya dari atas, tampak putranya Kan'an sedang menyelamatkan diri. Karena kasih sayangnya kepada putranya, Nabi Nuh berseru, "Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini, kecuali yang berada di dalam kapal." Kan'an menjawab, "Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat." Tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk orang yang dibinasakan. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi beliau menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, memohon ampun, dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang yang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti, air pun surut, dan kapal berlabuh di daratan lagi. Orang-orang beriman turun dari dalam kapal dengan tetap bertasbih, syukur yang tiada terkira. Mereka memulai hidup tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam dibinasakan Allah karena kesesatan mereka. Nah, adik-adik, dari kisah Nabi Nuh ini, kita dapat mengambil pembelajaran bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasul utusannya dapat membuat kita ditimpa azab di dunia maupun di akhirat. Nauzubillah. Seperti itulah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sekarang kita nyanyi yuk. Lagu Nabi Nuh, ada yang tahu nggak kira-kira? Yaudah, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ikutin ya, lagunya seperti ini. 1, 2, 3. Nabi Nuh, Nabi Allah,
ratusan tahun usianya, berdakwah tak kenal lelah, walau sedikit pengikutnya. Nabi Nuh, Nabi Allah, ratusan tahun usianya, berdakwah tak kenal lelah, walau sedikit pengikutnya. Sampai suatu saat tiba, banjir di mana-mana, tenggelam semua yang ada, termasuk anak istrinya. Nabi Nuh dan pengikutnya masuk ke dalam bahtera, selamat dari bahaya karena iman pada Tuhannya. Gimana? Seru kan lagunya? Adik-adik hafalin lagi ya. Kapan-kapan kita nyanyi bareng lagi. Nah, tadi kita sudah bercerita dan juga sudah bernyanyi. Sekarang waktunya Mbak pamit undur diri dulu ya. Semoga apa yang Mbak sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Maaf kalau Mbak ada salah kata, salah ucap, dimaafin ya. Sekian dari Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.